Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على رسولنا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم نلقاه به وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh pengurusan PKM Masjid Raya Sibuan. Lalu kemudian bersama kita yang saya hormati Bapak Kakak Kemana Kapten. Lalu kemudian yang saya muliakan ulama tokoh masyarakat yang dipandai yang berhadir pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini. Lalu kemudian juga yang saya hormati seluruh jamaah, Bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat, dan juga yang kita cintai anak-anak kita, generasi penerus. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini terus dapat makmur, masjid ini dapat menjadi sesuatu yang manfaat dan penuh keberkahan bagi khususnya penduduk di sekeliling Masjid Raya Sibuan. Semoga Allah berikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah terkhusus untuk memakmurkan Masjid Sibuan Raya ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali tak bosan kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Ada kesempatan subuh Ahad ini kembali bisa bertemu bersama jemaah Masjid Raya Sibuan. Ini merupakan kehormatan bagi saya, sehingga dengan pertemuan ini, pertemuan kita di masjid ini berlanjutlah dan berdoa bersama kita agar supaya nanti juga Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan sunnah-sunnah yang senantiasa kita amalkan, dengan selawat dan salam yang kita ringankan untuk melafazkannya kepada beliau, maka kita berkesempatan bersamanya di dalam surga ya Allah, seperti apa yang pernah disabdakannya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang-orang yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga Allah. Semoga Allah berikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk terus banyak-banyak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bagaimana waliullah, kadang-kadang kita memanggilnya dengan sunan. Sunan itu bentuk jamak dari sunnah. Ketika satu amal sunnah, maka disebut sunnah. Kalau dua, sunnatan. Kalau tiga ataupun jamak, 3, 4, 5 dan banyak sunnah, maka disebut sunat. Makanya kita dalam pelajaran-pelajaran Islam ataupun kita dengan kisah-kisah bagaimana perjuangan Islam di Nusantara bisa mengenal dengan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Diawali dengan panggilan Sunan, berarti seseorang itu memang benar-benar
sepanjang hidupnya dalam kehidupan sehari-hari menghidupkan sunnah baginda Rasul. Mulai bangun tidur, lalu kemudian aktivitas dalam rumah, aktivitas dalam bekerja, aktivitas dalam ibadah, bermasyarakat dan sebagainya, senantiasa menghidupkan dan mencontohkan sunnah-sunnah baginda Rasul, maka disebutlah mereka sunat. Nah, kita juga sunat, semua sunat. Karena yang pertama mungkin kita dari rumah menuju masjid, sampai masjid kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu kemudian sholat sunnah fajar, lalu kemudian sholat berjamaah adalah sunnah, lalu kemudian kita melaksanakan majelis ilmu juga sunnah. Berarti subuh ini aja kita sudah sunat, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai akhir hayat kita termasuk umatnya yang terus menghidupkan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan subuh Ahad ini kita akan membahas daripada keinginan kita, doa, munajat, cita-cita dan keinginan kita sebagai manusia. Seluruhnya kita ingin bahagia dunia akhirat. Di mana kita dapatkan itu? Ketika kita berdoa. Mungkin anak-anak juga sudah hafal apa keinginan kita, dan tidak kita lupakan setiap hari untuk dapat menjadikan kita orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin bahagia. Kalau ditanya seluruhnya ini adalah ingin sekali menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Siapa dah ingin bahagia dunia yang saat ini kita jalani? Kita inginkan sebuah kebahagiaan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, tentu kita punya usaha. Apa ikhtiar kita? Kadang-kadang kita banyak hanya melafazkan doa saja. Kita ingin bahagia dunia akhirat, tapi hanya sekedar lafaz dalam doa saja. Tak ada ikhtiar kita untuk mewujudkan cita-cita dan niat kita, untuk mewujudkan doa-doa kita, keinginan kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan tips-tips agar supaya kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita ingin berkah, semua kita ingin semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan dalam harta kita, Allah berikan keberkahan dalam pekerjaan kita. Berkah. Apa itu berkah? Matusi fi ta'ah. Segala sesuatu yang menjadikan kita yaitu bertambah taat kepada Allah. Bertambah taat kepada Allah. Ketika kita Allah berikan keberkahan, disitulah letak kebahagiaan kita. Allah berikan umur, dengan umur itu barakah. Bahagia kita dengan apa? Bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, bisa dapat bekerja, bisa dapat mengisi waktu-waktu kita dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketika Allah akan berikan berkah kepada kita, dan juga disitulah letak kebahagiaan kita sebagai seorang hamba, maka jangan lewatkan waktu sahur. Waktu sahur itu jam berapa kira-kira? Waktu sahur itu maka setengah jam sebelum azan subuh. Itu adalah waktu sahur.
Tasahharu kata Rasul. Bersahurlah kalian. Jadi bersahur ini bukannya sekedar makan. Tasahharu, isilah waktu sahur itu dalam ibadah. Karena ketika kita berpuasa, salah satu ibadah untuk ataupun sunnah dalam berpuasa itu makan di waktu sahur. Tapi ketika dalam keadaan tidak berpuasa, maka sebelum sahur itu sudah terjaga kita, sudah persiapan. Jadi setiap harinya itu, kalau kita ingin Allah berikan keberkahan, Allah bahagiakan kita dunia akhirat, maka sudah siap untuk dapat menghidupkan waktu sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah, kata Rasul. Maka bersahurlah kalian. Maka isilah sahur itu dengan ibadah. Biasanya kalau dalam sahur itu setengah jam menjelang azan itu masih bisa sholat tahajud, masih bisa. Lalu kemudian apa lagi? Berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Al-Quran menjelaskan, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka beristighfar kepada Allah. Jadi zikir ketika waktu sahur setengah jam menjelang azan subuh, maka banyak-banyaklah berzikir astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dari rumah yang sudah duluan sampai ke masjid, habis tahiyatul masjid masih ada waktu untuk menunggu azan subuh, istighfar, astagfirullah sampai azan subuh. Ini adalah zikir yang paling afdal di waktu sahur tersebut. Astagfirullah. Ini adalah pengharapan kita sebagai seorang hamba, pengharapan kita sebagai seorang manusia yang tak lepas dari khilaf, lalai, lupa, maksiat, yang setiap harinya kita bermaksiat kepada Allah. Kadang-kadang kita zalim kepada manusia. Kita butuh pengampunan, kita butuh maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali aktivitas pagi kita, mengawali awal daripada kegiatan kehidupan kita, butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat butuh itu. Bahkan setiap rakaatnya kita minta ampun kepada Allah. Di mana kita jumpa? Di duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni. Ada doa 8 pengharapan kita kepada Allah, yang di dalam sholat itu kita tidak henti bermunajat kepada Allah di setiap rakaat. Ternyata yang pertama yang kita inginkan adalah Rabbil firli, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, dosa tangan, dosa mata, dosa telinga. Seluruhnya kita senantiasa dekat sekali dengan dosa. Makanya kita mengawali kehidupan itu butuh pengampunan dari Allah. Mengawali kehidupan itu butuh agar supaya Allah bersihkan hati kita, Allah lapangkan hati kita. Karena pokok pangkal daripada bagaimana kebahagiaan kita itu adalah hati. Ada orang yang banyak Allah berikan harta berlimpah, jabatan, tapi dia tidak merasa bahagia. Mati hatinya dalam keadaan resah, gelisah. Maka inti daripada kebahagiaan itu hati. Bagaimana agar supaya hati kita itu bersih? Ujami dengan istighfar. Kembali Allah ampunkan dosa-dosa. Allah berikan kebersihan, kelapangan dari hati kita. Maka ini adalah yang pertama yang mesti kita laksanakan, kita amalkan setiap harinya untuk mendatangkan keberkahan dari Allah, untuk mendatangkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Tasahharu wa inna fis suhuri barakah. Maka bersahurlah kamu, isi waktu sahur itu dengan
banyak istighfar. Karena fa inna fi suhur barakah. Karena di dalam waktu sahur setengah jam itu ada berkah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita gapai. Kalau ada sesuatu hadiah yang akan disiapkan seseorang kepada kita, mungkin pembagiannya jam 6, mungkin jam 4 sudah ngantri kita untuk menggapai hadiah. Sudah ngantri. Tapi kalau untuk masalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang kita bermalas-malasan. Itulah kehidupan kita ini. Kalau ada pembagian misalnya sesuatu yang akan diberikan, ngantri pun oke. Tapi ada maghfirah, pengampunan yang Allah berikan kepada kita setengah jam sebelum azan subuh itu, kadang-kadang kita nggak mau untuk menggapainya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama adalah mari sama-sama kita azamkan, niatkan dalam diri, dalam hati kita sebelum waktu sahur sudah terjaga, sudah bersiap untuk mengisi setengah jam waktu sahur yang penuh barakah. Lalu kemudian yang kedua, setelah waktu sahur maka masuk fajar. Apa arti fajar? Jassama fatarat wa idal kawakib tasarat wa idal biharu fujirat wa idal biharu fujirat. Apabila air laut, bihar artinya air laut, maka memancar kuat sampai naik ke darat. Jadi fajar ini artinya adalah tekanan yang sangat kuat, yang sangat kuat. Maka pada waktu fajar itu ketahuilah bahwa di situ adalah waktu di mana Allah berikan kuat keimanan bagi seseorang yang beriman. Makanya di situ kita disunnahkan raka'atainil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Di waktu fajar itu apa amalannya? Amalannya adalah 2 rakaat salat sunnah fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalaulah kita jumlahkan jumlah dunia dan isinya, kita nggak bisa untuk menghitungnya. Berapa jumlah dunia dan isinya ini? Nggak bisa kita hitung. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari itu, lebih mahal daripada itu. Apa maknanya? Ketika waktu fajar, di mana di situ waktu atau bertitik sedikit waktu. Jadi fajar ini kan sedikit. Habis fajar masuk subuh. Jadi fajar ini waktu yang sedikit ini, maka kita gunakan untuk salat 2 rakaat yang menjadikan iman seseorang itu, maka disitulah letak kayanya iman seseorang. Ketika kita ibaratkan daripada kayanya hati kita itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi Ustaz, ketika aku sholat 2 rakaat ada kayu. Tiap subuh, tiap fajar aku sholat 2 rakaat. Tapi tidak juga kayu. Yang Allah maksud dan Rasul maksudkan di situ adalah kaya hati. Berbeda kaya hati dengan kaya harta. Yang kita inginkan ala kaya hati, kaya harta. Tetapi yang dimaksudkan kayakan hatimu. Kalau sudah kaya hati, maka disinilah kebahagiaan. Berapapun yang Allah berikan, syukur. Alhamdulillah. Baik itu banyak sedikit, maka sama keadaan hatinya bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang ada orang yang diberikan sedikit, mulailah kadang-kadang dia beruntung. Uring-uringan sakit apa gitu. Misalnya ada yang jualan sarapan sakit iklan. Ketika dia dalam keadaan Allah berikan banyak, gembiranya minta ampun. Yang dimaksudkan adalah ketika Allah berikan sedikit ataupun Allah berikan banyak, sama rasa syukur kita kepada Allah. Di sinilah yang mesti
kita gapai di waktu fajar itu. Allah kayakan hati kita. Ini adalah kenikmatan ataupun kebahagiaan kita. Maka ketika kita sudah bisa menyamakan banyak datang rezeki dan sedikit banyak datang rezekinya, sedikit datang rezekinya, rasa syukur itu sama kepada Allah, maka disitulah letak kebahagiaan. Ini, jadi yang kedua yang kita mesti jangan lewatkan untuk menggapai keberkahan dan kebahagiaan itu, jangan lewatkan sholat fajar 2 rakaat. Sholat fajar 2 rakaat. Makanya kalau kita lihat bagaimana jarak antara fajar dengan subuh, itu ada jaraknya. Antara fajar dengan subuh. Fajar itu ketika azan. Sholatnya subuh, maka itu biasa 15 sampai 20 menit. Maka mungkin yang sudah umroh ataupun yang sudah haji, bisa kita lihat di Makkah ataupun Madinah. Ketika habis azan itu, maka panjang waktu antara fajar dengan melaksanakan iqamah subuh sampai 15 menit ataupun 20 menit. Memberikan kesempatan seluruh umat muslim, seluruh orang yang beriman agar supaya setiap hari bisa mengkayakan hatinya, setiap hari bisa melapangkan hatinya dengan melaksanakan 2 rakaat sholat fajar. Maka kadang-kadang ada masjid yang nggak peduli ya, dengan waktu fajar. Yang penting muazzinnya sudah selesai sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada rumah-rumah di belakang masih ada yang tidak lagi, masih ada rakaat kedua lagi. Jadi kita manfaatkan 15 waktu tadi, setengah jam menuju fajar, lalu kemudian ketika selesai azan maka kita bisa ambil waktu menuju subuh. Maka fajar itu adalah sholat yang dimana di situ tafajjar, artinya adalah meningkatnya keimanan seseorang. Ketika waktu yang sedikit itu meningkat iman seseorang, kita sambut dengan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh. Sholat subuh. Subuh artinya adalah perencanaan kebaikan satu hari yang akan datang. Makanya kita dalam kehidupan ini sholat dulu baru bekerja. Sholat al-Jum'ah, sholat al-Jum'ah, surah al-Jum'ah. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah ditunaikan sholat, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi Allah. Yang bekerja, yang aktivitas. Kenapa disebutkan dalam surat ini fa idza qudiyatis shalah? Kalau sudah sholat ditunaikan, kehidupan kita dalam sehari-hari itu mestinya seperti itu. Sholat dulu baru bekerja. Karena apa? Karena sholat yang pertama yang wajib kepada kita adalah sholat subuh. Maka subuh itu artinya asbah, perencanaan kebaikan. Nah, ketika kita sudah sholat subuh, maka kita dalam perencanaan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Baru setelah itu kita aktivitas bekerja, insya Allah Allah jamin kehidupan kita. Man sholat subuh berjamaah fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dalam garansi Allah, dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai tinggalkan sholat subuh, apalagi laki-laki sholat subuh berjamaah di masjid. Karena apa? Allah garansi. Kalau showroom menggaransi mobil 5 tahun, lalu kemudian kendaraan bermotor 3 tahun, kadang-kadang dari showroom ada garansinya. Kita lebih percaya kadang-kadang garansi daripada manusia, garansi daripada makhluk, kita lebih percaya. Ada garansi dari Allah, kita nggak mau gapai. Ini adalah sebuah kerugian kepada kita. Digaransi Allah.
Barang siapa yang salat subuh berjamaah fi zimmatillah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dalam jaminan Allah, maka dalam garansinya Allah. Apalagi kita dari rumah dalam keadaan suci, berwudu dari rumah menuju masjid salat berjamaah, maka Allah berikan pahala haji. Berarti ketika kita setiap hari dari rumah berwudu dalam keadaan suci, lalu kemudian sholat berjamaah, pahalanya sama dengan pahala haji. Lalu kemudian ketika dari rumah kita menuju waktu duha ke masjid, sholat duhanya di masjid sama dengan pahala umrah. Begitulah motivasi-motivasi daripada Rasulullah SAW dalam mewujudkan kebahagiaan-kebahagiaan kepada umatnya. Lalu kemudian setelah sholat subuh, apalagi yang bisa kita amalkan untuk kebahagiaan? Habis sholat subuh, alhamdulillah masjid kita ada tausiah. Yang ini adalah merupakan cara Allah juga untuk mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup. Majma'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Jadi berkumpul orang di masjid. Kita dalam keadaan berkumpul di masjid. Apa yang kita amalkan? Yang seluruh kita dibacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Kita belajar, kita majelis ilmu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan dalam hati kita kebahagiaan, sakinah, ketenangan. Ini adalah merupakan sesuatu yang kita inginkan. Siapa tidak mau tanam? Selalu kita mendatang. Semua kita ingin tentram hati kita. Maka dalam keadaan saat ini, saat-saat di mana Allah turunkan ketenangan, ketentraman dalam hati kita, maka kita dalam keadaan tentram. Allah nazalat alaihim sakinah. Allah turunkan dalam hati kita itu ketenangan. Wa ghasyiyat bihimur rahmah. Ketika kita berada di masjid ini mendengarkan majelis-majelis ilmu, wa ghasyiyat bihimur rahmah. Allah menaungi daripada kasih sayang. Allah yang langsung memberikan kasih sayang kepada kita. Bukan orang tua kita, bukan abang adik kita, tapi Allah yang memberikan kasih sayang. Lalu kemudian apa lagi yang Allah berikan kepada kita saat ini ketika menghadiri majelis ilmu? Doa malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunkanlah orang yang duduk di masjid ini. Ya Allah, berikanlah kasih sayang orang yang duduk di masjid. Nah, ini adalah merupakan bagaimana cara Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Habis sholat subuh, dan kemudian kita sabar dalam majelis-majelis ilmu yang diadakan di masjid, maka juga merupakan cara agar supaya Allah berikan kebahagiaan, ketentraman, dan sakinah dalam hati. Seluruhnya kita ingin sakinah. Ketika kita dulu mengawali akad nikah dulu, maka kita ingin semoga keluarga, rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita ingin kasih sayang orang. Kapan kita dapat? Dan otomatis Allah berikan ketika kita berada dalam majelis ilmu yang berada di masjid. Kita bawa anak-anak seperti ini. Kita bawa suami, yang suami bawa istri. Ketika keluarga menjalankan atau mendengarkan tausiah-tausiah di masjid-masjid Allah, maka insya Allah ini cara Allah agar supaya menjadikan keluarga itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti cita-cita kita sendiri. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada lagi amal yang selanjutnya, yaitu ketika kita bersabar, lalu kemudian setelah terbit matahari kita sholat 2 rakaat sholat syuruk, sholat syuruk. Siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, man sholat al-ghadata bijama'atin, lalu kemudian faqa'ada yadhkurullah, duduk dia sejenak mendengarkan tausiah, duduk sejenak berzikir hatta tatlu'asyam, sampai terbit matahari.
summa rak'atain, summa shalla rak'atain, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahala yang didapat adalah pahala haji dan umrah tamat, pahalanya sempurna. Apa yang Allah berikan pahala mereka yang haji mabrur, maka disitulah letak kebahagiaan. Karena setiap orang yang beribadah haji dan umrah, maka di setiap akhir daripada tawafnya dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini adalah doa mereka. Maka ketika kita bisa salat isyraq 2 rakaat, pahalanya pahala haji dan umrah lengkap, tamat ataupun dengan sempurna. Maka Allah berikan daripada kebahagiaan kepada kita. Lalu kemudian 15 menit setelah itu kita sudah bisa melaksanakan sholat duha. Awal duha itu 15 menit setelah terbit matahari. Walaupun afdal daripada duha itu jam 8, jam setengah 9. Tapi ketika kita berada di masjid dalam keadaan majelis ilmu, ada kesempatan kita salat isya, maka disambung dengan duha. Kita lihat bagaimana duha itu. Duha yang sholatnya ketika kita melaksanakan sholat kita berdoa kepada Inka rezeki bisa fa'inzil. Ya Allah, kalaulah rezekiku masih di langit, turunkan ya Allah. Kalaulah rezekiku masih di langit, turunkan. Wa in kana ba'idan, kalaulah rezekiku ya Allah masih jauh, dekatkan. Wa in kana haraman fatahhir, kalau rezekiku yang bakalan datang ini adalah rezeki yang haram, maka sucikan ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassir, apabila rezeki yang bakal nanti datang dalam keadaan mu'siran, dalam keadaan samar, maka jelaskan ya. Begitulah pengharapan kita. Jadi kalau datang rezeki yang halal, bahagia dan bahagia. Kalaulah tadi masih jauh rezeki kita, Allah segera akan datang, bahagia. Yang tadi samar-samar, Allah nampakkan rezeki itu, bahagia. Maka resep ataupun cara kita untuk menggapai kebahagiaan itu pada hakikatnya ada sebelumnya. Sudah Allah dan Rasul jelaskan. Tinggal lagi kita apakah mau ikhtiar atau hanya sekedar doa saja. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tips ataupun cara-cara agar supaya Allah berikan berkah hidup, bahagia hidup dunia akhirat bisa kita azabkan untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah mudah-mudahan. Saya lihat seluruh jemaah ini adalah orang-orang yang sudah terjaga sebelum sahur. Jadi manfaatkan itu. Manfaatkan sahur, fajar, subuh, isyraq, duha. Awali seluruh ini dalam sebuah amalan yang bisa kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini fantashiru fil ardh, bertebaran dari muka bumi, bertebaran ke muka bumi Allah. Lakukan ikhtiar bekerja pekerjaan masing-masing. Ya. Jadi dengan niat bismika tawakkaltu 'ala Allah. Jangan berharap pekerjaan itu dengan angka dan nominal. Yang penting yang pertama bekerja dalam keadaan ikhlas. Maka ketika kita ikhlas dalam satu pekerjaan, Allah akan bukakan pekerjaan lain. Allah bukakan lagi keran-keran rezeki yang dari arah yang kita tidak duga-duga. Misalnya kita dalam keadaan bekerja sebagai seorang pedagang, maka Allah akan berikan keran-keran rezeki lain kecuali pedagang ini. Jadi begitulah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Ahad subuh ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita. Semoga ini semua bisa mendatangkan barokah, Allah datangkan kebahagiaan. Karena kita semua ingin bahagia, mari sama-sama kita ikhtiar untuk menggapai kebahagiaan yang kita inginkan dan cita-citakan. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.